Ya, silakan Mbak Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Selamat siang. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Subagio selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Riset, Advokasi dan Promosi IKOPIN University. Yang kami hormati Ibu Suwarni Amran SHMH selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Nurhayat Indra IRMSC selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Ucu Nurwati SMSI selaku narasumber. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta IKOPIN Talk sesi 5 dengan judul Implementasi Visi Indonesia Emas 2045 dalam Koperasi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu pada kegiatan siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja memasuki agenda pertama, yaitu pengantar sekaligus membuka kegiatan IKOPIN Talk sesi 5 ini oleh Profesor Ahmad Subagio selaku host acara siang ini. Kepada Profesor Ahmad Subagio, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Vini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kamar mandi bukan? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini luar biasa, Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala kita bisa bersama berkumpul dalam ruang virtual ini. Dan saya lihat ada beberapa tamu yang terhormat hadir dalam kesempatan ini. Ada Pak Efrizal Aziz, ada Pak Aziz Esrinal. Selamat siang Bapak. Selamat berjumpa dan bertemu di sini. Walaupun lewat virtual ya Pak, mudah-mudahan silaturahimnya bisa terjalin. Dan juga dari Lampung ada Mas Hidayatullah ya, Mas Kampai, penggerak koperasi dari Lampung. Terima kasih, luar biasa berkenan Salam hadir. kenal. Salam kenal juga ya untuk semuanya. Beliau aktivis koperasi di Lampung terutama dan Sumatera ya. Dan ada juga Mas Imron ya. Mas Imron, selamat Kang Imron, selamat siang. Bertemu di sini, sempat ketemu di Studium Jenderal ya dalam kesempatan sebelumnya. Dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus untuk para narasumber ya. Ada Bunda Suwarni Amran, SHMH, ada Pak Nurhayat Indra, MSI, ada Ibu Ucu Nurwati, SE, MSI, sebagai narasumber pada siang hari ini. IKOPIN Talk nggak terasa kita sudah pada session part yang kelima hari ini. Yang kelima ya. Kita ada suatu keinginan bersama untuk menjadi masyarakat pembelajar, learner society, terutama yang bertopik dan bertajuk tentang perkoperasian. Dan kebetulan kita mencoba untuk menghadirkan beberapa topik aktual yang kita harapkan menjadi salah satu kontribusi dalam pemikiran perkoperasian di hari ulang tahun nanti yang ke-77 bulan Juli. Kita berharap beberapa rangkaian pemikiran yang tersampaikan di dalam IKOPIN Talk ini bisa menjadi sebuah buku gitu ya, bisa menjadi sebuah sajian pemikiran yang bisa dikonsumsi oleh publik, terutama untuk pemerintah terpilih nanti, bahwa sumbangan pemikiran ini kiranya bisa bermanfaat untuk menjadi salah satu panduan dalam membangun kebijakan, regulasi, maupun dalam proses pendidikan perkoperasian kita ke depan. Jadi memang sangat spesifik dan terbatas, tapi kita berharap bahwa kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang bisa kita selenggarakan dengan swadaya dan swasembada, karena memang ini adalah kontribusi nyata dari kita untuk kita dan oleh kita, karena ini semuanya bisa berjalan karena dukungan kita semuanya. Dan saya kira ini bagian dari proses pembelajaran perkoperasian kita.
Jadi narasumber juga tidak ada honornya, juga bagi para pemirsa dan nanti rekan-rekan juga terus kita akan berbekal dan berbagi untuk menambah pengetahuan dan berbagi untuk bisa dapat persaudaraan di antara kita. Saya kira itu prinsip yang kita sedang bangun. Ya mudah-mudahan dari pemikiran sederhana ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih nyata ke depan. Apakah nanti kita akan berkooperasi, lalu kemudian membentuk suatu institusi dan kemudian bisa menghasilkan sebuah karya bersama di antara kita. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi ya karena kita sudah olah rasa bersama di sini dengan berbagi tanpa ada pretensi, betul-betul kita mencoba memberikan sumbangsi pemikiran secara sukarela. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu ini biasanya saya harus memaparkan materi, tapi karena ini narasumbernya cukup banyak ya, ada 3, jadi biar punya berkesempatan untuk sharing. Pada kesempatan lain, mudah-mudahan ada kesempatan tersendiri untuk mengantarkan pada topik kita. Topik kita hari ini implementasi koperasi menyongsong Indonesia Emas 2045. Di dalam beberapa kajian sebelumnya ya kita sudah membahas tentang model koperasi dunia, kemudian juga model koperasi, model bisnis koperasi yang ada di Indonesia. Jadi bekal kita sudah cukup ya untuk mengelaborasi dan hari ini kesempatan pada session ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana bentuk implementasi dari semua konsep model yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih, saya kira demikian dan saya kembalikan kepada Mbak Vini untuk bisa membantu mengantarkan narasumber mendampingi sampai selesai. Kita akan selesai biasanya jam 3 ya, maksimal jam 3 Iya. sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama, atas partisipasinya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang akan dimulai oleh Ibu Ucun, mohon maaf, oleh Bapak Nurhayat Indra IRMSC. Kepada Bapak Nurhayat Indra dipersilakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentunya terima kasih Pak Gio sebagai pemprakarsa ya segala ya untuk membuat karya yang di pemerintah baru tersebut, dan juga telah hadir di sini juga juga ya, para dosen yang terhormat juga, dan juga barangkali juga koperasi di baik di Jawa yang bisa ikut dalam kesempatan ini. Nah, jadi pada kesempatan ini tentunya izin akan share screen di sudah coba di apakah sudah? Belum, Pak. Masih. Nah, sudah Pak sekarang. Sudah ya. Baik ya. Ini saya memang kemarin itu berdiskusi ya pada kesempatan ini. Tentunya saya nanti akan memberikan semacam overview ya. Jadi dalam bab 5 ini tentunya implementasi visi Indonesia 2045 dalam koperasi. Nah ini nggak tahu betul ya nanti judulnya ini atau nanti perlu disesuaikan ya. Jadi ada 3 sub bab ya. Yang pertama itu adalah peran pemerintah dalam
mendorong perkoperasian oleh Ibu Cunurwati. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi sektor koperasi dan sektor lain ya, oleh Ibu Bundo Swadi Amran ya, dan kemitraan internasional dalam perkoperasian ini saya sendiri. Nah, jadi kalau kita membaca ya dokumen-dokumen yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, kalau tidak salah sejak 2017 ya, ini sudah disiapkan ya bagaimana oleh Bappenas ya. Ini visi Indonesia Emas 2045 itu memang kita ingin menjadi negara maju, berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan. Nah, tentunya ini sudah mencoba untuk melihat megatrend dunia ya. Jadi megatrend dunia itu memang ke depan ya, ini ada yang sifatnya itu memang optimis ya, memberikan katakanlah dampak atau peluang yang besar bagi Indonesia untuk lebih berkiprah dalam apa namanya, baik di ekonomi dan politik internasional ya, maupun juga beberapa yang memang mengkhawatirkan ya, tentunya seperti apa namanya yang mengkhawatirkan ini kan perubahan iklim ya, kemudian juga perubahan dunia yang kita saksikan, bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian juga Israel dengan apa namanya Palestina ya, kemudian juga bagaimana perang dagang ya, antara Amerika dengan Cina ya. Nah, ini memang beberapa hal yang boleh dikatakan ini sangat perlu dicermati ya, agar apa yang menjadi topik kita yang digagas oleh Prof. Subagio itu ada apa namanya quo vadis dan apa namanya apa utopia itu kan, ini menjadi katakanlah ya, mudah-mudahan sih tidak quo vadis dan utopia ya, tapi benar-benar menjadi kenyataan ya. Nah, tapi yang paling mengkhawatirkan memang kesepakatan-kesepakatan yang sudah dulu dibuat ya mengenai perdagangan bebas ya atau globalisasi itu, baik di kawasan Asia Pasifik, baik di ASEAN maupun di Asia sendiri, itu sekarang justru banyak dilanggar ya, atau boleh dikatakan cenderung menuju kepada perang dagang dan era proteksionisme kembali. Ini kan menjadi satu tantangan besar itu yang barangkali kita menjadi apa namanya kekhawatiran ya, apakah memang visi 2045 itu bagi kita menjadi negara maju ya setelah 100 tahun merdeka itu akan tercapai atau bahkan jadi angan-angan saja. Itu yang menjadi tantangan, termasuk bagaimana nanti apa namanya impact atau dampaknya bagi pembangunan perkoperasian kita. Well, kalau kita lihat pilar visi Indonesia 45 dikaitkan dengan apa namanya judul topik yang kami bahas itu ya, implementasi pada koperasi itu ya, memang yang erat itu adalah katakanlah pilar kedua ya, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Konsentrasi bukan koperasi. Kemudian juga apa namanya di sini pembangunan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga bersinggungan. Ya, jadi saya kira ini sangat penting ya sebagai satu kerangka pikir kita. Ya. Nah, kemudian yang kali juga kita cermati, apakah betul nanti kita memang apa namanya secara demografi yang sering didengung-dengungkan oleh banyak pihak, ya, termasuk Presiden, bahwa kita memang memiliki bonus demografi, ya, bonus demografi yang ini sebagai satu kekuatan ya dari sumber daya manusia kita, terutama di Gen Z ya, ya ini yang memang diharapkan pada tahun 2045 itu ya, penduduk Indonesia ini memang apa namanya jumlahnya di nomor 5 ya, meskipun proyeksi tahun 2085 ini nanti malah tergeser ya ke 7 ya. Dan yang paling menggembirakan dari sisi ini kan bahwa jumlah penduduk ini kan merupakan satu apa namanya pasar ya yang besar dan juga potensi ya untuk bagaimana
pengembangan katakanlah iptek dan ekonomi ya, yang kita bisa menjadikan sebagai satu katakanlah peluang sekaligus juga tantangan ya. Dan yang menggembirakan lagi memang di tahun 2045 nanti adalah bagaimana penduduk di Indonesia itu memang sebagian besar akan tinggal di kota ya. Jadi sebagian besar akan tinggal di kota, dan ini juga menjadi apa namanya pengembangan sektor koperasi di sektor perkotaan ya. Nah, ini juga penting ya, meskipun kita memang masih menghadapi masalah bahwa 2045 itu memang Jawa menjadi tetap saja menjadi apa namanya boleh dikatakan jumlah penduduk yang terbesar ya, ya sekitar tetap saja sekitar 60 apa namanya 55% ya, itu tetap di Jawa. Dan besarnya jumlah penduduk ini sudah ya, ini sumbangannya dengan katakanlah PDR. Kalau Sumatera misalnya kan jumlah penduduknya ada 23%, PDB juga dari Sumatera sekitar 23%. Ya. Kalimantan misalnya jumlah penduduknya katakanlah 7% ya di 2045, sumbangan PDB-nya juga sekitar 7% juga. Nah ini kan menjadi katakanlah hal yang perlu dicermati juga ya dalam konteks mewujudkan katakanlah pemerataan dan keadilan ya yang dicita-citakan itu. Nah, kemudian juga hal yang mungkin nanti akan membuat katakanlah kekuatan Indonesia di mata dunia, yaitu kan tentunya apa namanya PDB dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi secara proyeksi memang Indonesia saat ini katakanlah 16 besar ya dalam G20, dan nanti akan diprediksi menjadi apa namanya 4 besar ya, ranking keempat bisa di dunia ini dalam konteks kekuatan ekonomi ya. Dengan pendapatan per kapita dengan skala optimis ini 28.000 US dolar kita per tahun. Ya. Nah ini kan menjadi aspek ekonomi makro yang diharapkan nantinya juga akan apa namanya dijadikan sebagai satu kekuatan ya fiskal, terutama ya, kekuatan fiskal bagi katakanlah pengembangan ekonomi dari sektor koperasi itu sendiri ya, karena apa namanya kita ingin bergeser ya dari struktur pertanian itu kepada industri yang sampai saat ini masih gagal karena struktur industri kita tidak tumbuh ya. Dan ini sangat berpengaruh nanti terhadap apa namanya dorongan pemerintah untuk menciptakan katakanlah koperasi modern yang memang di sektor real ya. Ini kaitannya juga dengan industri ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan industri itu sudah masuk nanti atau sumbangannya itu 32% ya di tahun 2045 ya, kita memang sudah betul-betul menjadi negara industri ya. Kalau memang masih sekitar 22% ya, ini juga menjadi apa namanya warning juga ya. Nah, kalau kita lihat visi pembangunan katakanlah koperasi menuju Indonesia Emas ini, yang sebelah kiri dari saya ini ya, yang kotak-kotak ini sebenarnya dari Prof. Bagio ini di presentasi awal ya. Jadi pilar utama visi 2045 ekonomi yang maju, ya mandiri, masyarakat yang sejahtera, serta pemerintah yang bersih dan demokratis ya. Dan di sini peran koperasi dalam ekonomi maju, kemudian koperasi sebagai wadah kemandirian masyarakat, koperasi dan tata kelola yang baik ya, koperasi dan pembangunan berkelanjutan. Ini semua katakanlah menjadi hal juga yang perlu kita jadikan sebagai visi koperasi ya. Nah, maaf nanti masih ini sebelumnya pindah ya. Nah, tapi kalau kita lihat Dekopin di tahun 2014 ya itu sudah memiliki semacam roadmap juga ya, bahwa
visi pembangunan koperasi di 2045 itu ingin bagaimana koperasi misalnya menjadi pilar negara. Itu Dekopin sudah punya itu. Ya, kemudian nampaknya juga dari Kementerian Koperasi ini itu memang program unggulannya itu saya kira masih terus untuk diimplementasikan sampai tahun 2045. Transformasi ya koperasi-koperasi yang ada sekarang itu menuju koperasi modern berbasis katakanlah digital. Ini yang koperasi, dan kalau Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian di sini menyorotinya adalah justru itu koperasi itu tata kelolanya yang perlu dijadikan visi itu mewujudkan koperasi yang mandiri dan kuat melalui apa namanya corporate governance ya, atau tata kelolanya. Ya. Nah, ini sebagai satu apa namanya bingkai saja ya. Ya ini bagaimana implementasinya dari visi 2045 kemudian diturunkan kepada visi pembangunan koperasi itu ya. Memang di sini coba saya kami petakan ini ada 9 lah minimal. Yang pertama memang tetap ya ada dukungan regulasi yang berkeadilan dari pemerintah ya. Apakah melalui undang-undang koperasi yang baru, kemudian nanti keluar juga peraturan pemerintahnya, ya. Kemudian juga peraturan-peraturan lain yang memang pada intinya yang berkeadilan ini yang apa namanya tidak mengkerdilkan koperasi atau menegasikan koperasi, tapi justru koperasi mendapatkan satu porsi yang adil ya dalam apa namanya kegiatan bisnisnya, terutama ya di berbagai sektor yang memang katakanlah sekarang masih ada beberapa sektor yang seolah-olah tertutup ya bagi koperasi ya. Kemudian yang kedua ini penguatan tata kelola koperasi yang kuat dan mandiri tadi ya, ini memang menjadi apa namanya kunci juga ya untuk apa namanya mengimplementasikan ya visi koperasi 2045 itu. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi amalgamasi koperasi atau merger kepada koperasi skala besar ya agar efisien ya. Ya ini berdaya saing, kira tetap ini memang kita perlu apa namanya kemudian koperasi yang juga memprogramkan ini ya. Kemudian menumbuh kembangkan koperasi multi. Ini sebagai satu upaya juga untuk koperasi bisa melakukan strategi bisnis yang berkepentingan dalam konteks saling memperkuat, saling memperbesar dengan pola hulu hilir dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah fasilitasi dukungan pendidikan, ya, yang katakanlah penguatan aksesnya, ya, pembiayaan koperasi yang boleh murah, ya, yang sekarang ada di LPDP, program KUR, ya, dan juga fasilitas lainnya. Yang keenam, fasilitasi dan di koperasi, ya ini yang memang menjadi satu kebutuhan yang akan meningkatkan efisiensi, ya, akuntabilitas, kecepatan ya dalam transaksi dan seterusnya. Jadi yang fasilitasi ya ini tentunya ini bagian yang Bu Swani dengan ya, insya Allah kalau nanti dalam buku itu ya dan adalah fasilitasi dan dukungan ekosistem yang berkeadilan ya ini yang berkeadilan ini ya seperti Jimmy Asidiki pada saat di kampus pasar tidak bisa dibendung, pasar juga kita tidak, bagaimana negara mengatur ya agar bisa ya dikaitkan dengan dukungan
Baik Bapak Ibu yang, nah ini baru ke sesi yang kami, ya saya dalami khususnya, ya. Kemitraan koperasi internasional ini akui di dunia bahwa koperasi ini dan inklusif, ya. Katakanlah kelompok-kelompok marginal, kelompok ini secara global, ya. Dan data dari ICA itu ya, termasuk juga kredit union sudah melebihi miliar anggota. Ya, jadi kalau miliar lebih atau sepertujuhnya ini sudah. Nah, untuk kemitraan global ini memang ada kesamaan misi, ya, untuk mengadvokasi dan mempromosikan internasional yang efektif. Kemudian juga bahwa ini harus mendorong dan global yang memperkuat kapasitas juga kredit union, ya, dan juga koperasi yang berkeadilan tadi. Ya. Kemudian kemitraannya, ya, yang apa namanya membangun ini penting ya, bahwa koperasi itu harus membangun kemitraan global ini, ya, yang kita sosial, ya, kan di masyarakat, memastikan perekonomian dan mendukung komunitas di seluruh dunia, ya, terutama apa namanya komunitas perempuan, komunitas katakanlah disabilitas, komunitas pemuda, ya, ini yang menjadi harapan, ya, agar depan itu tetap memang berkelanjutan bagi anak-anak muda. Kemudian, nah ini ya artinya pola penguatan kemitraan koperasi internasional ini bisa government to government, ya, artinya yang dulu kami juga terlibat dengan ILO, ya, dengan katakanlah FAO, ya, artinya bantuan-bantuan, ya, yang sekarang ada di ya, itu buku-bukunya dan pelatihan itu dulu ILO dan FAO pertanian khususnya, dan ILO sangat berjaga untuk apa namanya KMK, ya, konsultasi manajemen koperasi, ya. Kami juga, saya sendiri satuan itu banyak membuat buku-buku. Intinya memang bagaimana dan juga sama sebenarnya penguatan kapasitas SDM koperasi terus dijalin kembali, ya, dengan negara-negara yang memang memiliki donor, ya, besar, yaitu membangun di tingkat KTP, ya, dengan apa namanya organisasi di bawahnya, ya. Kemudian lambang ini adalah movement, cooperative movement, ya. Jadi Dekopin misalnya, kita punya Dekopin dengan apa namanya sisi, kemudian dengan gerakan koperasi Kanada, tukar katakanlah apakah technical expert, kemudian juga bahkan teknologi yang dibutuhkan untuk koperasi di Indonesia. Itu juga wujudkan kembali ini. Dan yang bisnis, ya. Nah, ini bisnis yang sekarang dan didorong, ya, bagaimana koperasi itu melakukan kerjasama baik di dalam negeri maupun di yang kalau Kementerian Koperasi itu bagaimana koperasi kita itu harus melakukan yang memang mampu untuk apa namanya factory sharing atau masuk rantai pasok global, khususnya
koperasi produsen ya, di kemudian di perikanan ya. Semua memang masih belum ya. Nah, sehingga kan ini memang nantinya akan kita terus dalam 20 tahun ke depan sampai tahun 2045 itu ya. Maka diharapkan ini promoting efektif internasional kooperatif akan mendorong bagaimana koperasi yang efektif ya di tingkat internasional. Ya ini ya jadi pendekatan memang harus didesain, direncanakan, bisa dievaluasi dari kuantitatif ya, ya sehingga ini konseptual untuk bagaimana kemitraan koperasi internasional yang kokoh. Dari mulai partner training, partner koperasi partnernya, kemudian formnya, kemudian juga cakupan dengan Malaysia, dengan Filipina misalnya kan, apa objektif ya, kemudian juga dari partnership, kemudian tata kelolanya juga ini, jadi ada di proses atau praktek juga merevisi dan praktek yang mungkin dalam pelaksanaannya, dan juga harus bisa yang terlibat ya, kemudian juga aktivitas layanan apa yang memang termasuk outcome benefitnya, impactnya dan keberlanjutan dari partnership ini penting ya terhadap ranah kemitraan internasional itu ya memang secara matang ya, sehingga bisa memonitor dan mengevaluasi ya. Ini sumbernya tentunya dari kawan-kawan di tahun 2020. Dengan gambar ini tentunya ya bahwa koperasi saat ini itu ikan-ikan kecil ini yang mengapa konglomerasi atau perusahaan-perusahaan kapitalis besar yang akhirnya bergerak itu. Harapannya di 2045 koperasi bisa besar ya, kemudian minimal ya artinya para konglomerat atau kapitalis itu juga rada takut lah ya kalau koperasi dimakan, tidak lah, ini kan kita tidak saling memakan ya, tapi minimal dengan kekuatan seperti ini ya ke depan di 2045 ini kita patut ya bersyukur, berarti koperasi sudah negara atau suatu guru perekonomian nasional kalau gambar seperti ini. Nah itu pengantar dari saya ya, terima kasih. Nanti bisa mungkin Bu Cu dan Bu Swaldi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Burhanuddin Abdullah. Ada hadir di Zoom meeting ini ya Pak. Burhan ya, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat Pak, sehat ya. Alhamdulillah. Saya lagi ada di Hamburg ini. Iya, dari Jerman. Lagi jalan-jalan nih. Iya. Lagi di Jerman ini. Iya. Selamat datang Pak Burhan. Ini kayaknya sedikit waktu buat Pak Burhan berikan pajangan, ini ada kesempatan yang baik, pesan-pesannya sangat kita harapkan. Mungkin sedikit kita keep untuk beberapa waktu. Pak Burhan mohon izin berkenannya untuk berikan
eh, satu yang mungkin sangat berharga buat kami di sini, Pak Burhan. Monggo Pak, monggo Pak Burhan. Saya Mudah-mudahan ikut Pak semuanya Ibu cukup baik. Suwarni itu sama Bu Rosti. Nanti saya ingin mendengarkan wejangan dari Bu Suwarni itu. Halo Bapak Abdi. Iya Bu Su ya sana. Ya, mudah-mudahan dalam tempo sejam setengah. Kalau dari saya begini, saya itu sangat optimistik dan menjadi semakin optimistik setelah saya menyimak dan berdiskusi banyak tentang perekonomian Indonesia dengan presiden terpilih hampir seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan pikiran beliau tentang bagaimana masa depan ekonomi Indonesia dan bagaimana masa depan koperasi Indonesia. Jadi seperti mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dari buku Transformasi Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Pak Prabowo dan bukunya yang mengenai paradoks Indonesia. Di situ disebutkan, saya kira, bahwa ekonomi Indonesia ini harus berdasar kepada Pancasila, kepada ekonomi Pancasila, dan beliau menjabarkan ekonomi Pancasila itu seperti apa. Itu ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang mementingkan nasional, ekonomi yang memanusiakan manusia, dan lain sebagainya. Sound klise itu dalam pikiran kita itu kan sudah sering sekali dikatakan sejak dulu. Tetapi yang baru menurut saya adalah adanya komitmen yang yang diperbaharui dan akan terus diperbaharui. Komitmen yang terus-menerus diperbaharui itulah yang memberikan harapan yang lebih besar. Kenapa demikian? Karena saya kira 14 tahun saya bersama-sama presiden terpilih ya. Saya menandai satu hal yang sangat penting dari dia. Dia itu manusia yang walk the talk. Dia yang melaksanakan apa yang dia pikirkan, melaksanakan apa yang dia katakan. Bahkan sampai ke hal-hal yang paling kecil, yang sebetulnya kita kadang-kadang suka menganggap remeh. Kalau dia sudah mengatakannya, dia akan keep itu untuk melaksanakannya. Nah, itu yang sesuatu yang menurut saya punya nilai yang sangat besar, dan itu merupakan pembaharuan yang paling utama. Saya kira mungkin lebih pembaharuan dan perubahan daripada yang dipikirkan orang-orang, karena kita ini kan sudah terlalu sering konsisten dalam inkonsistensi. Nah, kita ke depan ini akan konsisten karena dalam pikiran kita hanya satu-satunya dasar daripada pikiran kita untuk maju, yaitu dengan memperhatikan yang banyak, dengan memperhatikan rakyat yang banyak. Dan itu dilakukan melalui koperasi. Saya ingin memberikan semacam ilustrasi beberapa program yang akan dilaksanakan. Misalnya program makan siang gratis, makan siang bergizi, atau program makan bergizi sekarang istilahnya, karena bisa diberikan siang, bisa diberikan pagi tergantung sekolahnya, dan bisa diberikan secara terus-menerus sampai dia tamat SMA. Orang sekarang meributkan mengenai apa ada anggarannya, bahkan diisukan anggarannya akan dari sini, akan dari sana, sebagainya. Saya sudah beberapa kali ketemu Sri Mulyani, saya sudah membicarakan persoalan ini, bagaimana postur anggaran kita, dan anggarannya tersedia. Memang belum sepenuhnya, karena memang ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi untuk sejumlah tertentu, dan itu jumlah itu sangat banyak kalau menurut saya, karena hampir berapa persen? Lebih dari
10% saya kira dari PDB kita. Hampir 200 triliun, dan itu untuk keperluan capital expenditure dan untuk keperluan operasional, yaitu untuk makan bergizi itu. Dan itu sudah diwanti-wanti, bahkan sekarang kita melaksanakannya melalui beberapa macam pilot project. Yang diutamakan adalah bahwa koperasi harus menjadi pensuplai dari seluruh kebutuhan koperasi lokal. Koperasi lokal harus menjadi pensuplai kebutuhan dari dapur yang sudah dibangun di beberapa tempat sekarang ini dan sekarang sedang dibangun di banyak tempat. Itu satu program besar, hampir 200 triliun itu. Koperasi mendapatkan tempat untuk bisa aktif di sana. So, program reaktivasi koperasi ini menjadi sesuatu yang memberikan harapan yang sangat besar. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang kemudian kita membicarakannya, saya juga agak ragu apakah bisa. Tetapi setelah didesain financingnya dari mana, saya agak optimistik. Financingnya akan melibatkan perbankan, dan kemudian pemerintah hanya memberikan bagian dari subsidi yang sekarang juga sudah diberikan, misalnya subsidi yang 300.000, nanti kalau cicilan untuk rumah, kita ingin merenovasi atau membangun rumah di desa, 25 rumah per desa per tahun. Dari 75.000 sekian desa. Jadi sekian juta rumah. Dan kita akan bangun, kita minta yang membangun di situ adalah para pemborong lokal yang diutamakan juga yang mereka aktif dalam koperasi. Koperasi, BUMDes, dan lembaga-lembaga lokal ingin kita hidupkan. Jadi fokus perhatian Presiden terpilih ini kepada bagaimana melakukan aktivasi ekonomi lokal, dan hitungannya saya kira bagi kita sih sudah yang biasa menghitung-hitung itu sudah kita mengetahui akan ada tambahan bagi pertumbuhan ekonomi, akan ada multiplier effect yang cukup besar, akan ada kegiatan dan menumbuhkan lapangan kerja yang juga cukup meningkat. Jadi demikian, Bapak dan Ibu sekalian, saya punya harapan yang sangat besar terhadap pertumbuhan koperasi di masa depan, dan dengan demikian juga saya melihat kemungkinan untuk koperasi beramalgamasi dan menjadikan dirinya sesuatu yang besar, dan itu melalui proses yang sangat panjang. Yang kembali saya menekankan bahwa kita akan konsisten di dalam satu langkah baru, yaitu karena kita ingin sesuatu yang baru. Langkah baru yaitu mendasarkan perekonomian kita kepada membesarkan yang kecil. Mereka yang sudah besar, kita persilahkan untuk besar dan tanpa harus kita bantu lagi. Itu saja dulu barangkali dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Burhan. Terima kasih banyak. Walaupun kurang lebih sekitar 9 menit, tapi sangat padat dan berikan message yang optimisme buat kita semuanya. Di Gerakan Koperasi ada ruang untuk kita bersama-sama bergotong royong, menggerakkan ekonomi dari lokal ya, dari desa, dan ada fasilitasi, dan tentunya ini merupakan salah satu kebijakan yang pro terhadap perkoperasian kita ke depan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sempat menyimak, dan ini menjadi catatan penting buat kita semua, optimisme bersama untuk melangkah ke depan bersama dengan koperasi. Terima kasih sekali lagi Pak Burhan yang sudah Terima kasih. memberikan sambutan, dan yang tidak kita sangka-sangka ini kalau rezeki itu rezeki yang tasib ya, rezeki yang tidak sangka-sangka.
Hatur nuhun, Baberan Hatur sekali lagi. nuhun, hatur nuhun. Pak Nur Hayat, selamat hatur nuhun. Pak Nur Hayat, lihat fotonya. Sudah lama nih. Mangga, Silakan. mangga. Mangga. Dilanjut, mangga. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Amin, amin. Baik, untuk selanjutnya langsung kita ke pemaparan narasumber yang kedua. Kepada Ibu Ucu Nurwati SEMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Cindy atas waktunya. Terima kasih kepada Profesor Subagio atas kesempatan dan juga kepada Bapak Burhanuddin. Terima kasih ada banyak informasi yang Mohon maaf Ibu, suaranya bergema. itu ya. Ya, Ibu Femi sedang menuju ke ruangan Bu untuk membantu. Ya. Mungkin ada dua yang aktif itu. HP sama laptop. Iya, betul Pak. Biasanya seperti itu Pak. Halo Bu. Sudah bagus Bu suaranya. Ya, sudah jelas. Ya itu sama saya aja ininya screen-nya. Bentar, untuk Ibu Ucu belum dijadikan co-host. Mohon izin Prof, untuk Zoom Bu Ucunya minta tolong dijadikan co-host. Ya. Sudah Prof, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ya Bu. Mulainya dengan Bapak Ibu. Ya di atas. Nah. Sudah. Kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Profesor Subagio. Kemudian juga alhamdulillah terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Burhanuddin Abdullah. Banyak sekali informasi yang membahagiakan. Dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa, ini bukan pemikiran, ya, umumnya adalah dari sumber, diantaranya juga sumber dari Bapak Prof. Subagio. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Insinyur Nurhayat Indra bahwa dalam materi implementasi visi Indonesia Emas 2045 dalam koperasi itu ada 3 subbab, dan saya kebetulan memperoleh bagian yang membahas tentang peran pemerintah dalam mendorong perkoperasian. Kembali sebelum kepada materi, saya ingin sedikit saja kepada visi Indonesia Emas 2045, bahwa Indonesia Emas 2045 itu mengharapkan negara kita menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Harapan tersebut adalah wajar mengingat tahun 2045 usia kemerdekaan negara Republik Indonesia itu telah mencapai 100 tahun. Jadi sudah selayaknya pula jika masyarakat bangsa Indonesia pada tahun tersebut menikmati kemakmuran di segala aspek kehidupan. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong perkoperasian? Saya menggali beberapa peraturan yang ada, bahwa
perkoperasian itu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi dan bagaimana peran pemerintah dalam menghidupkan dan bahkan mengembangkan koperasi. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 itu sudah dijelaskan. Ada beberapa bentuk badan usaha itu yang paling cocok itu adalah justru koperasi. Oleh karena itu, di dalam mencapai atau mewujudkan Indonesia Emas 2045 menurut saya adalah kembali memposisikan koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang diharapkan berperan serta untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Dan itu persis sama dengan misi Indonesia Emas 2045. Jadi menurut saya itu pas memang waktunya koperasi itu memberikan kontribusi begitu. Yang kedua adalah menempatkan koperasi sebagai bangun perusahaan yang yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi anggota dan masyarakat, kemudian menempatkan koperasi dalam kedudukannya sebagai sokong guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Sebenarnya ini sudah ada, tetapi dalam realisasinya justru perasaan saya begitu ya, itu tidak seperti ini. Oleh karena itu dalam kondisi ini ingin mengharapkan pemerintah memposisikan kembali itu. Dan barusan Bapak Dr. Burhanuddin itu pas gitu rasanya itu memang koperasi begitu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 tentang perkoperasian khususnya bab 12 tentang pembinaan koperasi pasal 60, 61, 62 dan 63 sesungguhnya berisikan tentang peran pemerintah terhadap pengembangan koperasi. Sangat jelas dan cocok ya dan bagus begitu, tetapi implementasinya lagi-lagi tidak seperti itu. Misalnya di sini bahwa pemerintah harus menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif ya atau yang yang kondusif yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Kemudian pemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Itu saya kira sangat jelas ada pada pasal 60 dan juga 61 terus ya memberikan pertumbuhan dan sebagainya. Bahkan ada kalau nggak salah satu ayat yang menjelaskan bahwa koperasi itu diberikan kesempatan untuk menjalankan satu aktivitas atau usaha yang hanya diberikan untuk koperasi saja. Bahkan bisa mengerjakan usaha-usaha hulu hilir begitu ya. Berbeda dengan PT. Kalau PT kalau nggak salah itu tidak dibolehkan untuk mengelola hulu hilir. Tapi bagi koperasi itu bisa. Tetapi lagi-lagi saya mendengar bahwa itu tidak terjadi begitu. Ya, pasal 62 dan seterusnya, saya kira itu dukungan pemerintah yang memang kalau Undang-Undang 2592 ini masih berlaku, ya ini harus kembali dalam masa ini justru koperasi diharapkan bisa berperan. Nah, dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas, maka koperasi menempati posisi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat, serta diharapkan dapat bisa mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan dan kekeluargaan ya. Rasa percaya terhadap kemampuan koperasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu perlu terus dibangun pemerintah dan masyarakat. Hal ini
penting untuk memotivasi semua pihak sehingga dapat mempercepat tercapainya Indonesia Emas 2045 tersebut. Kemudian saya mendapatkan bacaan di sini, ya, membaca tentang ternyata PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan penilaian kepada koperasi bahwa koperasi itu adalah merupakan solusi karena koperasi bisa melaksanakan bisnis komersial yang efektif dan efisien. Begitu. Kemudian juga koperasi melibatkan banyak masyarakat sehingga bisa lebih cepat dalam mengentaskan atau memeratakan semua ekonomi, ya, semua maksudnya itu memeratakan istilahnya kesejajaran lah, kemakmuran dari masyarakat. Nah, kemudian ada data dan fakta dari World Watch Institute, publikasi Vita dari Science itu menyatakan bahwa koperasi itu bisa atau telah menaikkan kesejahteraan 3 miliar dari 7 miliar warga dunia. Kemudian koperasi juga beranggotakan 1 miliar dari seluruh masyarakat dunia. Kemudian koperasi bisa menciptakan 100 juta lapangan kerja dari seluruh dunia dan seterusnya. Itu adalah maksud saya adalah menyampaikan bahwa jangan sampai ada keraguan bahwa memang koperasi ini bisa lebih cepat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi semuanya. Jadi beda dengan mungkin kalau badan usaha lain seperti PT itu hanya segelintir orang, tetapi kalau koperasi bisa lebih banyak karena memang koperasi dimiliki oleh banyak orang. Ya, wujudnya pengakuan PBB terhadap kontribusi koperasi ini dibuktikan dengan menetapkan tahun ini sudah lalu, tahun 2012 itu sebagai tahun koperasi internasional. Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal PBB itu menyatakan bahwa koperasi mengingatkan masyarakat internasional bahwa adalah bisa untuk menjawab 2 hal penting sekaligus, yaitu kelayakan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Tujuan PBB menetapkan 2012 sebagai tahun internasional koperasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang koperasi dan kontribusi koperasi-koperasi terhadap pembangunan sosial ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan milenium. Kemudian mempromosikan pembentukan dan pertumbuhan koperasi, serta mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan, hukum, dan peraturan yang kondusif untuk pembentukan dan stabilitas koperasi. Ini pembuktian atau fakta yang menunjukkan kesejahteraan yang diperoleh oleh negara-negara yang pertumbuhan koperasinya maju. Jadi negara besar yang sejahtera sebenarnya kesejahteraannya itu didukung oleh pertumbuhan koperasinya yang banyak gitu. Jadi tidak terbalik yang swastanya, tetapi justru pendapatan negaranya itu lebih ditopang oleh koperasi. Nah, ini membuktikan bahwa koperasi memang bisa efektif untuk mempercepat tadi tujuan Indonesia Emas 2045 itu menurut saya begitu. Jadi mengungkapkan hal-hal ini adalah untuk supaya kita lebih yakin bahwa koperasi itu bisa mengatasi hal-hal yang sekarang justru sedang dihadapi. Contoh misalnya banyak sekali ketimpangan dari kesejahteraan masyarakat
itu antara yang punya itu dengan yang tidak punya itu sangat timpang begitu. Nah, dengan koperasi bisa. Yang penting adalah konsisten terhadap apa yang sudah diprogramkan. Saya memperoleh informasi juga ini perkembangan koperasi juga bisa sudah mulai baik begitu ya, tetapi masih kontribusinya kalau nggak salah masih di bawah 10% terhadap pendapatan apa namanya domestik brutonya. Jadi masih kecil sebenarnya, tetapi trennya menaik menurut Sekretaris Menteri Koordinator bidang perekonomian begitu. Ini Pak Susi siapa ini itu kelihatan ya itu. Jadi menunjukkan itu. Nah, yang saya senang adalah dari apa namanya ada bahwa dari Sesmenko dan beberapa kementerian itu sudah membangun komite yang di sini menghasilkan pedoman umum governansi koperasi Indonesia. Itu suatu kemajuan. Jadi untuk justru kalau di situ sih dibaca adalah untuk yang bisa mengarahkan koperasi agar mengikuti ya dalam rangka pencapaian tujuan itu mengikuti alurnya begitu. Ya, ini adalah kumpulan dari beberapa sebenarnya dihasilkan oleh beberapa kementerian sehingga menyebutkan itu. Nah, isinya adalah di dalam isinya sebenarnya mulai dari definisi, prinsip-prinsip itu lebih banyak mengacu kepada definisi atau pendapat dari ICA, tetapi ada beberapa juga yang dari Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 itu ada. Nah, yang belum terbaca adalah sumber dari, mudah-mudahan sama ya dengan Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92, bahwa yang diangkat sebagai pengurus dan pengawas itu adalah dari anggota itu sendiri. Gitu. Yang lainnya sama. Jadi mudah-mudahan saja pedoman umum governansi koperasi Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya, semoga demikian. Jadi kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024 itu perlu dilakukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kemudian reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan. Kemudian juga selain memperkuat transformasi ekonomi, strategi kebijakan juga harus diimplementasikan untuk mendorong optimalisasi berbagai potensi. Salah satunya menyasar aspek sumber daya manusia. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan perbaikan regulasi serta prosedur untuk memudahkan berusaha sehingga perlu dibuktikan wujud dari kesungguhan pemerintah yang melakukan reformasi struktural tersebut. Jadi demikian bahwa program yang bagus juga akan tidak berarti jika tidak konsisten, tidak komitmen terhadap apa yang sudah direncanakan dalam rencana pembangunan itu. Mudah-mudahan saja sekarang masanya koperasi begitu, yang punya nilai-nilai menurut saya yang sangat baik. Saya kira itu saja dari saya, nanti diperdalam oleh Ibu Haja Suwarni Amran yang akan membahas tentang bagaimana berkolaborasi antara koperasi dengan non-koperasi dalam rangka memperkuat kondisi koperasi. Terima kasih Bu Vini.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, pemaparan dari narasumber yang terakhir pada sesi iTalks kali ini, yaitu Ibu Haja Suwarni Amran. Kepada Ibu Haja Suwarni Amran, dipersilakan. Mohon maaf, Bu Ucu, untuk slideshow-nya mungkin bisa diakhiri terlebih dahulu Oh, iya. supaya Iya. bisa diisi oleh Bu Suwarni. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Ibu Bapak sekalian. Ibu Vini, terdengar suara saya? Terdengar jelas, Bu. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua pada siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Bagio yang selaku R3 yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Prof. Burhan yang juga telah sempat hadir pada kegiatan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Pak dan salam sehat selalu Pak Burhan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perkenankan saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh tim kami yaitu Pak Nur Hayat Indra dan Ibu Ucu dalam kegiatan Kapita Selekta pada hari ini pada bab untuk membahas implementasi visi Indonesia Emas dalam koperasi pada tahun 2045. Dan pada kesempatan ini saya mungkin diberikan tugas terkait dengan kolaborasi antara kooperasi dengan sektor lain, yang tentunya hal ini tidak lepas dari tujuan kita adalah bagaimana kesejahteraan anggota kooperasi dan masyarakat itu dapat terwujud sebagaimana halnya tujuan dari konstitusi Undang-Undang Dasar kita yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Ucu, dan juga begitu pentingnya peran pemerintah dalam rangka melakukan penguatan dari aspek regulasi dan fasilitasi, bagaimana pengembangan kooperasi khususnya dia dapat berkolaborasi dengan sektor lain ini menjadi sesuatu yang dapat diwujudkan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenankan juga saya mungkin ingin menanggapi sedikit tadi. Kita tahu bahwa kerjasama atau kekuatan di dalam sistem ekonomi kita sebagaimana tadi sudah disampaikan dari beberapa narasumber terdahulu dan juga tadi disampaikan oleh rekan kami, bagaimanapun visi negara kita ke depan adalah terwujudnya satu sistem perekonomian yang memang dapat mensejahterakan negara kita sesuai dengan negara yang punya tujuan the welfare state ini. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana sebetulnya kalau kita kembali ke konstitusi kita, ketiga sektor ekonomi ini harus dapat melakukan satu kerjasama sebagai sistem ekonomi. Karena kita jelas di dalam konstitusi kita tadi sudah sampaikan pasal 33 bahwa perekonomian itu disusun itu ditata, sehingga ditata berdasarkan azas kebersamaan kekeluargaan. Di sini pentingnya kebersamaan dan mungkin diwujudkan nanti kemitraan dan kolaborasi yang memang pada saat ini masih sangat berlaku secara parsial. Kita lihat masing-masing undang-undang yang mengatur tentang badan usaha itu diatur secara mikro masing-masing. Namun kalau kita kembali ke konstitusi kita, bagaimana mewujudkan ketiga sektor ekonomi dapat diatur dalam satu undang-undang perekonomian nasional yang dapat mengayomi ketiga sektor ekonomi, sehingga apa yang kita harapkan ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas dalam tahun 2045 ini di dalam pengembangan sistem ekonomi kita itu sudah mempunyai satu payung hukum yang jelas. Jadi tidak kita lihat kondisi sekarang, walaupun konstitusi dalam undang-undang koperasi kita terus mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi perkembangan saat sekarang. Dengan 6 kali perubahan dan yang terakhir ini kita masih menunggu seperti apa dan akan kemana perkoperasian kita ini diarahkan. Sambil juga menunggu bahwa sistem ekonomi kita harus diatur
dalam satu undang-undang perekonomian nasional guna mewujudkan nanti adanya satu kebersamaan kolaborasi walaupun secara teknis yang kita lihat untuk pengembangan yang sudah dilakukan saat ini memang sudah mulai berjalan. Ibu dan Bapak, itu sebagai awal, mungkin saya perlu menyampaikan itu lebih awal karena menanggapi beberapa pandangan dari rekan-rekan yang telah disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya sudah sampaikan bahwa kita tahu bahwa tujuan koperasi di dalam konstitusi kita bahwa masyarakat dan juga anggota khususnya ini adalah bagaimana ini bisa terus berlangsung, berkelanjutan. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya masuk ke pentingnya kolaborasi antara koperasi dengan sektor lainnya di dalam khususnya memperkuat sistem ekonomi kita dan juga memperkuat koperasi, tapi kemitraan ini, kerjasama ini harus betul-betul bisa dilakukan dengan adanya satu posisi, bargaining posisi yang mungkin dapat dia dapat melakukan aktivitas kerjasama dengan posisi bermitra, adanya satu posisi yang mungkin untuk bargaining posisinya penting. Nah, saya ingin mengingatkan kembali Ibu dan Bapak sebelum kita masuk kepada kolaborasi bagaimana koperasi dapat bekerjasama bermitra dengan sektor-sektor lainnya. Sebetulnya kalau kita kembali kepada sistem, kepada prinsip koperasi yang kita kenal baik secara internasional maupun juga dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita, dan merupakan satu prinsip koperasi, bahwa prinsip pengembangan koperasi juga harus diperkuat oleh bagaimana kerjasama antar kooperatif itu sendiri itu perlu digalang. Baik itu secara, kita lihat koperasi apakah kerjasama secara vertikal, horizontal, dan diagonal, juga internasional. Ini menjadi sesuatu yang penting di dalam hal memperkuat. Saya pikir itu karena kita tahu sekarang bahwa baik dalam berbagai undang-undang kita bagaimana peran antar koperasi sendiri perkuatan sehingga bargaining posisinya ke depan dia berkolaborasi meskipun nanti ada beberapa pihak yang mungkin sebagai off-taker untuk ikut melakukan aktivitas, mengembangkan, memasarkan produk-produk koperasi dan sebagainya. Namun kita tahu bahwa koperasi juga harus punya satu kekuatan bersama. Nah, sampai sekarang yang harus kita pertanyakan bagaimana kekuatan koperasi di dalam antar koperasi sendiri. Kita lihat sekunder di sini karena mungkin dia adalah sebagai satu subsidiari, prinsip subsidiaritas bahwa dia adalah saling mendukung, saling memperkuat, tidak saling mematikan, sehingga dengan demikian memperkuat juga kolaborasi dengan sektor-sektor lain. Ibu Bapak, mungkin itu sebagai tambahan saja yang mungkin kita bahas untuk ini. Nah, ini yang saya lihat bahwa penguatan kerjasama baik itu vertikal, kemudian horizontal, ya kalau kita lihat kooperasi primer dengan kooperasi sekunder, ya kita lihat di sini yang sejenis itu akan melakukan satu bentuk kerjasama. Sejauh mana ini bisa berjalan saat sekarang? Kerjasama horizontal, kooperasi primer dengan kooperasi primer, kemudian juga kooperasi sekunder dengan sekunder. Meskipun sekarang kita sudah mencoba, saya lihat dari beberapa upaya kolaborasi dari aspek pengembangan produk-produk koperasi, petani, anggota yang dicoba bagaimana kolaborasi ini bisa diwujudkan dengan adanya bentuk kerjasama dituangkan dalam secara legal, apakah ada MOU dan sebagainya, kontrak kerjasama yang memperkuat posisi koperasi. Kemudian juga diagonal, bagaimana koperasi primer dan koperasi sekunder yang tidak sejenis itu dengan non-koperasi dapat melakukan satu aktivitas bersama. Juga secara internasional, dalam negeri maupun di luar negeri, tadi sudah disampaikan baik oleh rekan-rekan narasumber sebelumnya, ini menjadi sesuatu perhatian bagi kita. Ibu dan Bapak sekalian, sebelumnya kita lihat juga di sini bahwa keuntungan kerjasama antar koperasi, mungkin ini masih skupnya nih, mungkin peningkatan kemampuan daya tawar koperasi kepada pihak ketiga. Nah, ini kita lihat sejauh mana kondisi sekarang yang ada. Juga kontinuitas pemasukan bahan baku kepada koperasi itu sendiri. Kemudian biaya yang bisa lebih rendah. Kerjasama koperasi baik di dalam melakukan satu integrasi secara vertikal. Sehingga kalau kita lihat dia mengadakan hubungan ini, maka biaya-biaya transaksi juga akan bisa lebih murah. Nah, ini kita lihat bagaimana hal ini penting dilakukan oleh koperasi melalui satu mengimplementasikan bentuk-bentuk kerjasama dengan antar koperasi sendiri.
Ibu dan Bapak sekalian, lanjutnya saya mungkin nanti ada beberapa saja ini kita tahu bahwa baik di Undang-Undang Koperasi maupun di Undang-Undang RUU yang baru, fungsi dari koperasi sekunder sebagai subsidiaritas itu untuk saling memperkuat itu penting sekali. Bagaimana jaringan ini perlu diperkuat ya. Oke, sebelum kita masuk ke hal yang terkait dengan bagaimana pentingnya kolaborasi, pentingnya adanya satu kemitraan antara koperasi dan sektor lainnya. Ini memang dulu dalam Undang-Undang Usaha Kecil Menengah juga sudah dikembangkan bentuk plasma, bentuk kerjasama, bentuk berbagai asal kegiatan-kegiatan berkemitraan. Nah ini kita nggak tahu seperti apa rancangan Undang-Undang Koperasi yang baru akan mengarah kepada hal-hal kekuatan-kekuatan koperasi sekunder ini. Kemudian kita pernah bahas juga pada beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Koperasi dan juga dari bagian pengkajian koperasi di LPPM pentingnya Apex Koperasi ya dalam hal ini kita lihat nanti ya bahwa kerjasama antar koperasi jangan membuat perjaringan koperasi yang tidak hanya simpan pinjam, sektorial dan sebagainya juga penting penguatan-penguatan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, kolaborasi ini dapat memperkuat ya karena mencapai visi ke depan persaingan ekonomi bisa diatasi, meningkatkan akses permodalan, penguatan daya saing dan sebagainya. Ini merupakan satu tujuan supaya pencapaian visi Indonesia Emas itu bisa terrealisasi. Nah, Ibu dan Bapak, manfaatnya mungkin kita lihat efisiensi, produktivitas, akses ke pasar lebih luas, mendorong inovasi, dan juga pengembangan produk, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ini merupakan satu manfaat bagaimana kolaborasi ini terus bisa diwujudkan, diperkuat, dan dikembangkan terus-menerus. Nah, kita lihat Ibu dan Bapak, kolaborasi antar koperasi sendiri, bagaimanapun kita tadi mencapai bahwa ekspansi pasar bersama, pengembangan produk dan layanan baru, pertukaran informasi dan pengalaman menjadi sesuatu yang penting dalam pengembangan koperasi. Ibu dan Bapak, kita lanjut koperasi, bagaimana kita coba bahas beberapa hal yang terkait dengan kolaborasi koperasi dengan pemerintah, dengan beberapa sektor. Jadi tadi antar koperasi secara internal, baik itu vertikal, kemudian juga secara horizontal. Kita lihat bagaimana koperasi pembelian dengan koperasi distribusi, bagaimana konsumen yang produksi ini sejauh mana sekarang sudah mulai dikembangkan, tapi hal ini perlu dipertegas, diperjelas kembali dengan adanya penguatan-penguatan di aspek regulasi dan perlindungan kepada koperasi sebagai satu badan usaha yang kita lihat secara mikronya, karena kalau kita kembali makronya adalah sistem ekonomi yang kita harapkan ke depan adalah tadi kata Pak Burhan Singgari bagaimana mewujudkan ekonomi Pancasila yang seperti apa, yang berkeadilan, berkelanjutan dan sebagainya, wujud perekonomian nasional seperti apa sehingga akan lebih kuat di dalam aspek mewujudkan kebersamaan ini. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat kolaborasi koperasi dengan pemerintah ini mungkin sudah ada dilakukan ya. Sekarang saya pikir sudah mulai ya banyak pelatihan-pelatihan, peningkatan keterampilan koperasi, kemudian dari aspek regulasi. Namun bagaimana implementasinya ini yang jadi masalah. Pelatihan sering dilakukan, tapi bagaimana evaluasi terhadap hasil pengembangan ini. Nah, kolaborasi seperti apa peningkatan keterampilan, skill, keahlian dan juga dari bantuan-bantuan dari aspek keuangan dan sebagainya terhadap pengembangan koperasi. Nah, ini juga menjadi satu kajian bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa karena pemerintah meningkatkan kolaborasi ini dulu memperkuat komitmen pengembangan koperasi yang lebih banyak dari pihak sektor swasta, BUMN, BUMD, badan usaha BUMDes dan sebagainya. Ini harus menjadi satu perhatian kita di dalam penguatan kolaborasi koperasi. Nah, bagaimana memfasilitasinya dengan adanya dalam bentuk katakan adanya nota kesepahaman, perjanjian kerjasama yang mungkin telah dilakukan di beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi melalui kerjasama baik di tingkat-tingkat yang kementerian maupun tingkat-tingkat teknis. Namun ini masih dalam tahap-tahap mungkin baru mengawali dan itu perlu dikembangkan terus-menerus hal ini. Kemudian kita lihat juga saya mencoba melihat dari Kementerian Koperasi dari sendiri sudah memfasilitasi cukup banyak kerjasama antar koperasi yang melibatkan stakeholder dan juga perguruan tinggi dalam pengembangan koperasi untuk dapat berkolaborasi.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin saya secara singkat saja karena tadi sudah banyak dari Pak Indra dan Bu Ucu, bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kolaborasi dengan sektor lain ini kita coba lihat, saya membaca juga mencoba melihat beberapa informasi yang dikemukakan oleh Kementerian Koperasi, adanya program off-taker ini. Jadi koperasi menjadi off-taker dari hasil panen budidaya yang kita lihat pernah terjadi di Indramayu, yaitu produk-produk hasil rumput laut. Nah, bagaimana diharapkan koperasi dapat menjadi off-taker pertama sehingga panen-panen budaya rumput laut ini dapat dihasilkan oleh para petani lain itu dia bermitra dengan badan usaha swasta BUMN dan untuk menyerap hal ini mulai proses-prosesnya pengeringan dan sebagainya itu dengan koperasi sehingga koperasi sendiri dapat sebagai dalam pengembangnya dapat melakukan satu aktivitas-aktivitas yang dapat mengembangkan satu produk-produk petani dan peran koperasi akan menjadi lebih berperan di dalam pengembangan ini. Kemudian juga dalam hal ini juga dari pengembangan pertanian juga kita lihat memperluas akses pasar, pertanian menjadi pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini bisa dilakukan biasanya oleh individu atau perusahaan-perusahaan yang melakukan BUMN swasta ataupun juga koperasi. Saya pikir ini perlu dikaji lebih lanjut bagaimana hal-hal ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi ini bisa terwujud. Kemudian kita lihat juga akses pasar ini penting sekali di dalam penyaluran produk pertanian ini yang membantu mempersingkat juga rantai pasok kepada konsumen ini adalah salah satu tugas untuk pengembangan itu. Selanjutnya kita lihat kolaborasi koperasi dengan swasta. Ini mungkin kita lihat bagaimana sementara ini kerjasama ini penting diperkuat. Tapi tadi dikatakan kalau dia bermitra, maka prinsip-prinsip kemitraan ini bagaimana saling mempercaya, saling memperkuat. Kita lihat di sini bahwa prinsip ini sudah dituangkan di dalam berbagai aspek legal, memerlukan, mempercayai dalam kemitraan, memperkuat dan menguntungkan. Jadi memasarkan produk, distribusi produk koperasi, pengembangan produk melalui transfer teknologi, pembiayaan dan investasi proyek koperasi itu penting. Nah, ini perlu dilakukan penguatan dan itu perlu dilakukan kesejajaran sehingga koperasi dapat bermitra karena koperasi mempunyai satu posisi yang sejajar. Nah, ini penguatan yang katakan tadi bahwa koperasi sekunder itu sangat berperan dalam hal ini untuk dapat meskipun dengan primer, koperasi primer yang sudah besar, tapi sekarang kalau kita lihat bagaimana realisasi mewujudkan kerjasama penguatan koperasi-koperasi secara vertikal horizontal ini penting. Ibu Bapak sekalian, saya coba lanjutkan juga contoh kebijakan koperasi di sektor lain. Oke, sudah program off-taker ini juga dilakukan kemitraan koperasi dengan peternak, ya industri. Salah satunya kita lihat adalah PT Nestle Indonesia mendobrak populasi sapi perah. Tapi ini apakah kekuatan penuangan di dalam MOU dan sebagainya sudah secara legal sudah kuat apa belum? Nah ini penting sehingga produk-produk yang dilakukan yang dari peternak koperasi ini bisa menjadi satu pengembangan yang memanfaatkan menguntungkan koperasi. Ini juga perlu menjadi sesuatu perhatian kita. Kemudian juga koperasi di bidang pertanian. Ini juga dengan PT Aryan Agri itu juga sudah mulai dikembangkan produk-produk tanaman sawit, petani sawit ini, tapi bagaimana penguatan petani, koperasi petani sawit yang ada di lahan-lahan ini bisa melakukan penggabungan. Tadi sudah sampaikan bagaimana upaya dilakukan adanya amalgamasi. Saya pikir amalgamasi yang mungkin saya pikir Ibu Yuanita dulu dengan Anda pernah mencoba untuk mengonsep ini. Sejauh mana konsep amalgamasi ini bisa memperkuat koperasi, karena kita tidak mengenal merger mungkin pada badan usaha non koperasi, tapi amalgamasi ini adalah salah satu upaya penguatan koperasi di dalam pengembangan skala ekonominya. Nah, ini juga menjadi sesuatu perhatian kita dan Bapak.
Kemudian bagaimana kolaborasi kooperatif dengan sektor pendidikan dan penelitian. Nah, ini peran pendidikan, peran perguruan tinggi, peran pendidikan ini sangat penting karena kita bicara prinsip pengembangan koperasi itu adalah 2. 5 prinsip utama, tapi 2 prinsip pengembangan, dan pendidikan dan kerjasama koperasi. Ini adalah 2 prinsip yang memang sangat penting. Pendidikan itu melatih bagaimana sumber daya SDM koperasi itu menjadi sesuatu yang punya soft skill dan hard skill yang betul dalam mengembangkan produk, inovasi, pengembangan di bidang teknologi, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi peranan pendidikan tinggi dan juga melakukan penelitian ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kolaborasi ini. Kemudian juga sektor publik. Nah, kita bicara sektor publik bagaimana infrastruktur, fasilitas, kemudian memperdayakan ekonomi koperasi, juga dukungan-dukungan regulasi yang sudah dikeluarkan menjadi satu kondusif, efektif. Ini adalah kita banyak peraturan-peraturan, tapi sejauh mana peraturan ini menjadi satu efektif. Efektivitas satu peraturan ini berlaku dalam kehidupan masyarakat, dipahami oleh koperasi, dipahami oleh masyarakat dan pihak-pihak yang akan melaksanakan. Karena kita bicara aturan-aturan kita sudah cukup banyak, tapi sejauh mana kita mengkaji bahwa peraturan menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk direalisasikan. Kemudian juga saya lihat di sini karena saya melihat bagaimana dengan masyarakat di program ada komunitas, kelompok-kelompok untuk menyampaikan komunikasi, kampanye, pengembangan koperasi, advokasi. Ini perlu dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat bersama. Bagaimana memasyarakatkan koperasi, bagaimana juga koperasi hidup di masyarakat. Nah, ini adalah terutama di generasi muda. Ini menjadi sesuatu yang sangat menjadi tantangan yang cukup berat bahwa kooperasi dengan masyarakat ini penting sekali. Kemudian aspek keuangan, saya pikir Ibu Bapak sangat memahami hal ini. Kita tahu bagaimana akses dari aspek permodalan ini koperasi yang memang lemahnya di sana. Butuh suntikan, butuh bantuan dana untuk mengembangkan pengembangan koperasi. Bagaimana perbankan dapat memberikan akses permodalan. Kemudian bagaimana juga dari penguatan aspek-aspek legal, adanya lembaga penjamin dan asuransi. Kita lihat bahwa di undang-undang baru, RUU yang terbaru itu ada lembaga penjamin ya, LPS. Tapi seperti apa? Karena ada, kalau tidak salah saya baca, sebagai tim komite penyehatan koperasi. Nah, ini seperti apa dan bagaimana ini harus mulai terrealisasi sehingga orang tidak ragu-ragu menanamkan investasi di koperasi. Ini juga menjadi sesuatu yang menjadi kajian kita bersama. Ibu Bapak, mungkin beberapa hal yang akan sampaikan bahwa untuk mencapai mengimplementasikan kolaborasi, langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan. Peningkatan kapasitas kompetensi anggota koperasi ini penting. Komitmen anggota, bahwa dia merasa bahwa mereka adalah sebagai pemilik, mereka merasa bahwa ini adalah dimajukan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota koperasi ini sangat penting. Maka pelatihan pendidikan dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Karena merubah pola berpikir, mindset mereka tidak bisa hanya dilakukan dan dengan evaluasi. Pelatihan-pelatihan dilakukan, apakah sudah dilakukan evaluasi? Efektifkah peraturan pelatihan diberikan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain? Ini menjadi sesuatu kajian kita. Kemudian digital literasi juga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana SDM koperasi dapat memanfaatkan, menggunakan teknologi digital ini. Transformasi digital ini penting, platform digital, e-commerce itu, apalagi kita lihat bahwa sistem e-commerce, undang-undang e-commerce, undang-undang ITE dan sebagainya, ini mau tidak mau akan terkait dengan kita sebagai koperasi, sebagai satu entitas bisnis. Nah, ini menjadi sesuatu tantangan bagi kita ke depan. Kemudian Ibu dan Bapak mungkin lanjutkan sedikit lagi nih, kita langkah-langkah strategi penguatan pembiayaan. Ini juga penting kita lihat pembiayaan, sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun swasta. Sekarang memang tidak mudah untuk memberikan kepada koperasi. Jaminan-jaminan apa? Lembaga penjamin saja kita lihat belum ada. Yang kedua, koperasi sendiri kondisi kita hadapi sekunder yang menyediakan fasilitas kredit pun sejauh mana dia bisa membantu betul-betul kepada primernya, sehingga kegiatan langkah penguatan permodalan pembiayaan koperasi menjadi sesuatu yang mungkin penting, terutama dalam menata tata kelola dan transparansi koperasi. Kemudian kita lihat juga penguatan regulasi. Ya, kita good governance, good cooperative governance juga penting. Kita bicara bagaimana mengelola tata kelola koperasi yang baik dari berbagai aspek.
ini menjadi satu tantangan juga, sehingga hal ini perlu kita kaji di dalam penulisan pentingnya implementasi, bagaimana kolaborasi bisa terwujud sehingga penguatan-penguatan yang diharapkan secara nyata itu betul gitu. Kemudian juga komunitas-komunitas dengan masyarakat, pengembangan SDM ini menjadi sesuatu fokus di dalam pengembangan koperasi. Kemudian kolaborasi antar koperasi mendorong juga bagaimana sumber daya manusia, sumber daya uang, pasar, dan sebagainya, ini menjadi sesuatu tugas pokok dalam pengembangan strategi pengembangan koperasi. Kemudian koperasi harus ada komitmen koperasi, komitmen anggota, komitmen kepolisian secara keseluruhan. Kita tahu menyusun rencana strategis. Ini menjadi sesuatu karena kita tahu bahwa koperasi saat ini hanya menyusun program kerjanya umumnya adalah jangka pendek 1 tahun. Tidak pernah muncul satu strategi jangka menengah yang panjang sehingga berkelanjutan. Ini menjadi sesuatu tantangan juga bagi kita mengenai koperasi harus bisa pengembangan rencana juga penilaian kebutuhan koperasi itu seperti apa, monitoring evaluasi dilakukan seperti apa, kapasitas organisasi, penguatan kelembagaan koperasi seperti apa. Ini menjadi sesuatu komitmen koperasi dalam melakukan tingkatkan bagaimana penguatan kolaborasi bisa dilakukan. Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan dan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Indra Nurhaya dan Ibu Ucu tadi. Dengan demikian bahwa kolaborasi yang efektif itu dapat memperkuat kooperasi. Ya, di sini kooperasi baik sekunder atau primer, dalam arti dia melakukan baik antar kooperasi atau tidak berkolaborasi dengan sektor lain dan dapat memberikan manfaat besar bagi anggota, bagi kooperasinya, sebagai penyalur ataupun di dalam distributor dan sebagainya. Nah, ini penting dilakukan sehingga kolaborasi ini akan betul-betul dapat terwujud dan didukung oleh adanya penguatan regulasi bersama. Jadi regulasi ini penting. Kita bahwa konstitusi kita punya, sistem ekonomi kita perundang-undang seperti apa, yang menjalin ketiga sektor ekonominya mau seperti apa. Undang-undang kooperasi yang diterapkan yang sudah 6 kali berubah akan arahnya kemana. Kemudian peraturan pelaksanaannya seperti apa. Apakah terjadi sinkronisasi atau tidak sinkron, atau terjadi antar harmonis atau tidak. Peraturan-peraturan ini menjadi sesuatu yang harus kita kaji. Seperti kita melihat ada peraturan tentang koperasi multifiat dan sebagainya. Ini perlu kita kaji kembali sehingga semua masyarakat koperasi memahami ini. Dan dia mampu berkolaborasi dan pihak luar pun yang berkolaborasi dengan koperasi memahami apa itu koperasi. Mengapa harus berkooperasi? Nah, ini menjadi satu tantangan. Tugas siapa ya? Mungkin dukungan pemerintah, kebijakan pemerintah yang tidak bisa lepas di dalam hal ini untuk penguatan kerjasama antar koperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak untuk menambahkan saja apa yang disampaikan oleh tadi rekan saya Pak Indra dan Ibu Ucu. Itu yang mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini apa adanya. Kami juga menyadari bahwa keterbatasan dalam waktu dan juga penyampaian materi. Insya Allah dengan adanya diskusi ini, adanya masukan-masukan dan juga bahan-bahan dari rekan-rekan narasumber yang sebelumnya bagi kita sebagai referensi untuk menuangkan tulisan ini lebih lengkap dan lebih tersusun dengan sistematis kembali. Baik Ibu dan Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ibu Vini, saya kembalikan kepada Ibu Vini dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya Pak Prof. Bagio bicara suka cepat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung ke pertanyaan ataupun tanggapan. Yang pertama sudah ada yang raise hand dari tadi ya Bapak ya, kepada Bapak Ezrinal Aziz. Dipersilakan. Terima kasih. Suaranya kedengaran ya? Terdengar Bapak. Baik, terima kasih. Saya senang sekali, apalagi tadi ada optimisme dari Pak Abdullah ya. Mudah-mudahan kita berharap Pak Abdullah itu tetap stick dengan Pak Presiden, sehingga kita punya jalan tol ya untuk mengembangkan koperasi ini. Jadi menurut saya
koperasi Indonesia memang betul kita butuh peran pemerintah. Ini berbeda dengan koperasi di negara maju yang tumbuh dari bawah karena sejarah. Kita tidak punya sejarah seperti negara maju. Oleh karena itu memang perlu top down ya. Nah, menurut saya juga mungkin tidak cukup sampai menteri saja ya. Karena saya pernah diskusi dengan Pak Asdep Menteri, mereka tidak berdaya menghadapi menteri yang lain. Misalnya aja contohnya ketika mau bikin koperasi tentang manajemen services ya, itu kan kayak tukang bersih-bersih apa namanya itu hotel kantor macam-macam itu kan bisa dibentuk koperasi. Itu ditentang oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nanti yang menjamin tenaga kerjanya siapa? Jadi itu padahal namanya koperasi itu malah pemiliknya kan anggota. Tapi mindset masyarakat itu koperasi itu UMKM itu kecil. Koperasi itu tidak boleh besar. Saya juga punya pengalaman pribadi ketika saya menjadi ketua koperasi, sudah bisa kerjasama dengan perusahaan untuk mengelola dana THT sehingga kita makin besar. Tapi kita berganti direksi, itu diputus karena wah itu nggak legal. Koperasi kan bukan legal, nggak legal. Jadi kontraknya diputus kerjasamanya. Itu mindset yang seperti itu yang harus di breakthrough atau dianu dengan level yang lebih tinggi. Jadi kita berharap mungkin mudah-mudahan Pak Prabowo ini tetap stick dengan Pak Burhanuddin Abdullah atau Burhanuddin Abdullah jadi staf khusus ya untuk membenahi koperasi-koperasi ya karena mindset yang keliru. Ya. Banyak undang-undang kita yang juga keliru yang harus diperjuangkan. Misalnya aja rumah sakit itu undang-undangnya nggak boleh koperasi. Nah, alasannya apa itu? Harusnya koperasi itu semua perusahaan itu harusnya boleh karena konstitusi kita koperasi. Sudah itu ABN AMRO, S Hardware itu mau masuk Indonesia nggak boleh dalam bentuk koperasi karena undang-undang tentang usaha asing itu harus PT. Nah ini juga harus didobrak. Jadi kalau saya usul ya Pak Ahmad Subagio kalau bisa kita membuat cetak biru tentang koperasi itu mumpung ada Pak Burhanuddin Abdullah, mungkin saya dari YBBA kita sama-sama lah kita diskusi bikin blueprint yang betul-betul konkret gimana kata Pak Abdullah tadi kan Pak Prabowo itu sama antara pikiran dan perbuatan. Jadi kalau ada langkah-langkah yang dia tentang betul itu akan dilaksanakan. Misalnya tadi undang-undang tadi, kemudian soal pendidikan dan sebagainya, kita mungkin buat blueprint yang bagus bagaimana koperasi bisa berjalan dan kita sampaikan melalui Pak Burhanuddin Abdullah supaya bisa di-tackle secara struktural oleh pemerintah. Ini usulan saya nanti bisa ditindaklanjuti, mudah-mudahan bisa kita tindaklanjuti. Terima kasih, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik, terima kasih Bapak. Mungkin ditampung terlebih dahulu 3 pertanyaan, lalu nanti bisa langsung ditanggapi atau dijawab. Untuk 2 penanya selanjutnya, dipersilakan Ibu Bapak. Baik. Tidak ada, jika tidak ada, boleh langsung ditanggapi saja. Barangkali oleh Prof. Bagio atau oleh narasumber, dipersilakan. Silakan oleh Ibu Cu, Bu Suwarni, atau Pak Intan, silakan. Pak, saya pikir Pak Prof. Bagio cukup saran dari Pak Aziz tadi. Pak Idul Aziz menarik ya karena bagaimanapun merupakan kajian kita bersama. Tadi saya setuju bahwa hal ini tidak hanya sebatas menteri saja, tapi perlu dikaji lebih lanjut di dalam legalitas yang ini dan juga apa yang diharapkan oleh beliau bahwa koperasi aktivitas kegiatannya bisa lebih luas karena itu dijamin oleh undang-undang bahwa koperasi dapat melakukan kegiatan sektor ekonomi apa saja dan itu bisa ditangani koperasi kalau koperasi berhasilannya. Sampai sekarang bagaimana realisasi pasal itu baik di Undang-Undang 25, Undang-Undang RU yang baru itu tetap dituangkan. Namun tidak pernah diserahkan kepada koperasi gitu.
Nah, ini juga menjadi satu pemikiran kita bersama. Saya pikir itu Pak dari saya, karena tadi Pak Aziz lebih banyak memberikan satu masukan dan saran. Terima kasih Pak Aziz. Baik, terima kasih Ibu. Ya, menguatkan saja apa yang telah tadi disampaikan Pak Aziz. Ini semakin menegaskan ya kepada kita. Kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, kita sempat bertemu di gedung pertemuan bersama dengan beliau ya. Beliau melakukan tanda tangan dengan MOU dengan ICOPIN. Beliau mewakili dari Yayasan Proklamator Bung Hatta ya, YPBH. Dan hari ini, kesempatan ini berkenan hadir, ini suatu penghargaan yang luar biasa ya terhadap kita. Dan kebetulan kita juga sedang menyusun, membangun bersama Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi, termasuk di dalamnya ada Pak Burhanuddin juga sebagai pembina, dan Pak Prof. Ruli juga, dan beberapa guru besar lain, mendorong percepatan kita akan menghasilkan suatu karya akademik yang bisa menjadi panduan bagi pemerintahan baru. Makanya salah satu aktivitas yang kita sedang lakukan ini adalah sebagai bagian dari proses untuk membentuk sebuah mindset dan sekaligus framework ya untuk mendapatkan masukan-masukan, dan sekaligus juga nanti ada dokumentasi yang bisa kita serahkan. Nah, ini dalam kegiatan kita ini nanti akan tersusun ya sebuah dokumen dari masing-masing bahasan ini menjadi sebuah kesatuan pemikiran yang kita akan sumbangsikan kepada bangsa melalui nanti lewat Pak Prof. Burhanuddin Abdullah nanti yang akan menyerahkan kepada Presiden. Namun nanti mekanismenya kita akan susun dan kita akan atur bersama. Ya, mudah-mudahan dari ICOPIN ada sumbangsihnya, kemudian kita secara profesional juga memiliki kesatuan di dalam aktivitas bersama di perkoperasian ini. Nah, itu sebagai penegasan saja. Terima kasih Pak Aziz sudah berkenan. Terus selanjutnya silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ini kebetulan udah jam 3 Mbak Vini, sesuai dengan jadwal. Iya. Baik, Prof. Ya. Baik, kalau begitu jika memang tidak ada tanggapan atau pertanyaan karena berkenaan dengan waktunya juga terbatas ya Ibu dan Bapak, untuk itu kita langsung tutup saja ICOPIN Talks kali ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu Bapak, seluruh peserta yang telah mengikuti ICOPIN Talk sesi 5 ini. Semoga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu kembali di minggu depan di ICOPIN Talk sesi 6 dengan judul yang berbeda. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vini, ada calon rektor UNPAD nih Pak Kang Iwan Mulyana. Assalamualaikum Kang Iwan. Kayaknya tadi nggak Pak sempat Iwan. kita ini. Iya. Kita doakan ya mudah-mudahan beliau bisa melaju ya sampai ke kursi rektor ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kang Iwan, Kang Aziz semuanya. Mohon izin ya, kita sampai di sini dulu. Nanti berikutnya mungkin kita akan sounding, Mbak Vini akan sounding materi berikutnya di minggu depan ya, di pekan depan. Ya, betul, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini 28 peserta masih tetap eksis. Stay. Nanti untuk sertifikatnya nanti bisa diinfokan ya Mbak Vini ya untuk yang. Iya, Prof. Terima kasih dari saya juga, mohon maaf izin untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Terima kasih.